Bab ke-44, Karma. Sandi dan Aulia memutuskan untuk pergi ke butik setelah dari rumah sakit. Aulia meminta suaminya itu untuk memberi pengawal pada Renata yang masih dirawat di rumah sakit. Karena takut kalau sewaktu-waktu Renata kabur, atau akan ada orang yang mengincar Renata. Sebenarnya Sandi sangat merasa kasihan, tapi kadang juga sangat malas terhadap kondisi Renata. Mengingat perbuatannya di masa lalu kepada Aulia yang tidak bisa dimaafkan, membuat pria itu hanya bisa menahan diri agar tidak meluapkan emosinya pada mantan istrinya itu. Terkadang dalam hati pria itu bersorak senang melihat kondisi Renata, karena menurutnya, semua itu merupakan karma untuk wanita itu. Tetapi melihat sang istri yang mempunyai hati yang sangat tulus dan ikhlas terhadap kondisi Renata, akhirnya Sandi memilih untuk bersabar. Sepanjang perjalanan menuju butik, Sandi tidak pernah berhenti memuji sang istri yang sangat tulus membantu Renata. Kenapa Mas baru kenal sama kamu ya sayang? Coba kalau Mas mengenalmu sejak dulu, pasti sekarang kita sudah memiliki 2 anak, bahkan lebih. Aulia langsung menyenggol bahu Sandi. Kok Mas bisa ngomong gitu? Memangnya Mas yakin kalau Mas bakal cinta sama Aulia, misal kita sudah bertemu sejak dulu? Terus kita langsung nikah gitu dan mempunyai banyak anak? Aulia terkekeh mendengar ucapan Sandi. Iya dong, aku pasti bakalan langsung jatuh cinta sama kamu dan langsung melamarmu hari itu juga. Gombal Sandi. Aku gak yakin. Buktinya pada waktu itu, awal Mas melihatku gak ada tuh rasa cinta atau kagum sama Aulia. Malah Mas Sandi terlihat jijik dan benci sama Aulia. Sandi melihat perubahan di raut wajah sang istri. Maafin Mas yang dulu ya sayang. Waktu itu, Mas benar-benar stres. Juga masih tidak terima gitu, tiba-tiba disuruh nikahin kamu. Kita juga gak pernah bertemu sebelumnya. Intinya pada waktu itu Mas masih pacaran sama Mbak Renata, dan cinta Mas hanya untuk Mbak Renata. Aulia memotong ucapan Sandi. Maaf ya sayang, dulu Mas hilaf, terdalam lagi. Pintu hati Mas tertutup dan buta akan cinta dan keegoisan. Iya, Aulia paham Mas. Mungkin seandainya pada waktu itu orangnya juga mempunyai kekasih yang sangat Aulia cintai, pasti hati Aulia juga akan menolak dan sulit untuk move on. Tapi kita tidak perlu menyesali semuanya, karena di semua masalah pasti akan ada hikmahnya. Jawab Aulia tersenyum menoleh ke arah Sandi, membuat Sandi sangat menyesal dan merasa sangat bersalah. Hilaf Mas emang dalam banget ya sayang, ujar Sandi menyentuh tangan istrinya. Udah deh Mas, gak usah dibahas lagi. Malah lama-lama jadi kayak judul novel. Itu loh yang judulnya Hilaf Terdalam. Jawab Aulia terkekeh. Memangnya kamu sering baca novel sayang? Kok Mas gak pernah lihat? Novel online Mas, di platform khusus bacaan novel. Aulia sering baca-baca cerita yang bagus pas di waktu senang, dan tidak ada kegiatan selain membaca Al-Quran. Jawab Aulia. Iya deh, Mas paham kok. Kamu selama berumah tangga memang lebih sering di rumah menjaga nenek daripada ke butik. Aulia mengangguk. Makanya, Mas Sandi jangan membenci Mbak Renata. Karena bagaimanapun Mbak Renata dulu pernah menghiasi hari-hari Mas Sandi, dan juga mengisi hati Mas Sandi. Sekarang melihat kondisi Mbak Renata seperti itu membuatku sesama wanita merasa sangat kasihan. Apakah orang tua Mbak Renata tahu kalau putrinya seperti itu? Sandi hanya menggelengkan kepalanya. Orang tuanya sudah tahu kekuatan Renata dan merasa sangat malu. Aku sudah memberitahu kedua orang tuanya dan juga bukti-bukti perselingkuhan Renata dengan Roni. Aku menemukan banyak bukti saat orang suruhanku menyelidiki tentang Roni. Akhirnya, orang tua Renata mengakui kalau putrinya yang bersalah. Jawab Sandi. Tapi kalau masalah ini sepertinya keluarganya belum tahu, Mas. Apa tidak sebaiknya Mas Sandi memberitahu kedua orang tua Mbak Renata? Ujar Aulia. Nanti, aku akan memberitahu mereka sayang. Yang penting sekarang, kamu tidak boleh terlalu fokus memikirkan masalah orang lain. Fokus aja sama kandungan kamu dan kesehatan calon bayi kita. Aulia mengangguk.
memikirkan masalah orang lain, padahal Aulia sendiri masih memiliki masalah dengan mama mertuanya. Tapi sepertinya, saat ini Aulia ingin membantu Renata terlebih dahulu. Sayang, rencananya hari ini aku akan menginterogasi Roni kalau dia datang ke butik. Roni harus bertanggung jawab atas kehamilan Mbak Renata. Bukannya malah lepas tanggung jawab dan bersenang-senang mengurus pernikahannya bersama Feby. Dan Feby juga harus tahu seperti apa calon suaminya itu. Inilah yang dikhawatirkan Sandi. Aulia pasti akan menyuruh Roni bertanggung jawab. Tapi Sandi tidak ingin istrinya terlalu jauh ikut campur dengan masalah Roni dan Feby. Tapi Mas takut sayang. Jangan memancing Roni. Sebaiknya kamu bermain cantik dengannya. Aku kenal betul siapa Roni itu. Ucap Sandi memperingati Aulia. Sandi benar-benar was-was, takut kalau Aulia diapa-apakan oleh pria brengsek itu. Tenang aja Mas, Aulia sudah mengatur semuanya. Nanti aku juga akan mendekati Feby terlebih dahulu. Dan membuat calon istri Roni itu tahu kejahatan calon suaminya. Sandi mengelus pucuk kepala Aulia. Dia benar-benar merasa khawatir dan juga kagum dengan sosok istrinya itu. Mobil Sandi sudah sampai di depan butik yang sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di halamannya. Malum, jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Karena harus membawa Renata ke rumah sakit dan mengurusnya, Sandi juga pasti sudah telat ke kantor. Sayang, nanti jangan lupa langsung sarapan ya. Tadi cuma makan roti di rumah sakit. Suruh Sita beliin makanan. Sandi mencium kening Aulia. Iya sayang, nanti kalau kamu sudah sampai kantor, jangan lupa kasih kabar ya. Dan jangan lupa cari orang buat jaga Renata. Kasihan dia Mas, kondisinya begitu memprihatinkan. Ucap Aulia sebelum keluar dari mobil. Iya sayang, kamu itu benar-benar wanita yang sangat baik. Hatimu cantik bak bidadari. Ucap Sandi membelai pipi mulus sang istri. Iya sayang, ya sudah aku masuk ke butik dulu ya. Bentar yang. Sandi mengelus perut Aulia dan menciumnya berkali-kali. Dedek, sehat-sehat ya di dalam perut bunda. Gak boleh nakal. Iya ayah. Aulia menjawab sambil menirukan ucapan anak kecil. Aulia terkejut ketika Sandi mencium bibirnya sekilas. Udah deh sayangku, suamiku jangan menggoda terus. Assalamualaikum. Aulia langsung keluar dari dalam mobil dengan wajah yang merona. Sandi hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum bahagia. Aulia menatap emosi dengan pria yang berada di hadapannya saat ini. Roni tersenyum menggoda ke arah Aulia. Astagfirullah, orang ini benar-benar menguji kesabaranku. Tidak punya perasaan, sudah membuat Renata tersiksa dan hamil. Bukannya merasa bersalah, bahkan dia akan menggelar pernikahan mewah dengan sepupunya Meisha. Tidak akan kubiarkan kamu bahagia, Roni. Batin Aulia